Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa umatnya dari lembah kejahiliaan menuju alam yang tenang menerang. Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026, perkenalkan, saya Zainal Arifin Halim dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Makassar. Dalam hal ini saya ingin menampilkan video pembelajaran di dalam kelas atau tatap muka dengan mata kuliah perkerasan jalan raya dan praktikum. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama dalam program teknik sipil. Kemudian mata kuliah ini berada di semester 4 dan mempunyai 3 SKS. Metode pembelajaran yang kami gunakan di dalam kelas yaitu mixed learning. Mixed learning ini berpusat kepada mahasiswa dan dosen dalam bentuk ceramah, kemudian diskusi, tanya jawab, dan praktikum di laboratorium. Adapun deskripsi mata kuliah perkerasan jalan raya dan praktikum ini yaitu mempelajari mulai dari konsep, kemudian prinsip dan metode perencanaan, perancangan, pelaksanaan, serta evaluasi struktur perkerasan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi darat. Materi mencakup klasifikasi dan fungsi perkerasan jalan, karakteristik lalu lintas, daya dukung tanah dasar, sifat dari pengujian material perkerasan, serta metode perencanaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku berdasarkan standar dan pedoman yang berlaku saat ini. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari identifikasi kerusakan perkerasan, metode pemeliharaan, dan stabilitas jalan, serta aspek keselamatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu merencanakan sistem transportasi yang efektif dan efisien, termasuk analisis kebutuhan transportasi dan evaluasi dampak lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang jalan dan jembatan, kemudian infrastruktur transportasi lainnya yang aman dan sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola lalu lintas, meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis sistem transportasi multimodal, termasuk transportasi darat, laut, dan udara, serta integrasinya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah perkerasan jalan raya dan praktikum. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perkerasan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik lalu lintas dan tanah dasar sebagai dasar perencanaan perkerasan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu merancang struktur perkerasan lentur sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang struktur perkerasan kaku sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi kondisi perkerasan jalan serta menentukan alternatif bagaimana penanganannya. Yang keenam, mahasiswa mampu menggunakan data laboratorium dan hasil praktikum di laboratorium untuk mendukung dasar perkerasan jalan yang aman dan berkelanjutan. Pada perkuliahan ini ada beberapa referensi yang kami gunakan, yang salah satunya adalah
buku yang ditulis oleh Sylvia Sukirman mengenai perencanaan tebal struktur perkerasan lentur yang diterbitkan oleh Nova. Kemudian buku beton aspal campuran panas yang diterbitkan oleh buku Obor. Kemudian Insinyur Soehartono, teknologi aspal dan penggunaannya yang diterbitkan oleh Andi. Dan ada beberapa artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan perkerasan jalan raya dan praktikum. Bobot penilaian dalam mata kuliah perkerasan jalan raya dan praktikum ini, yang pertama adalah kehadiran bobotnya 20%, kemudian proses asistensi dan pembuatan laporan praktikum 20%, kemudian tugas mandiri dan kelompok 20%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, di total semua 100%. Berikut proses belajar mengajar yang kami laksanakan di dalam kelas. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang membawa umatnya dari lembah kejadian yang sekarang benar. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, lanjut pertemuan kita pada hari ini mata kuliah praktikum pemeriksaan material jalan, dalam hal ini perkerasan lentur. Nah, kemarin kita sudah lakukan beberapa percobaan material, ya, apakah itu agregat kasar maupun agregat halus. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau absen dulu. Yusril, Hujan, Putri, Ayu, Raudatul Jannah, Fadila Aulia Lubis, Desi Aliana, Eka Salsabila, Muhammad Sahibul, Ahmad Maudin, Sultan Picasso, Jumardi, Safar, Aan, Reski, Akil, Hisam, Muhammad Kemal, Irwan, ya. Jadi lanjut pertemuan kita pada hari ini, ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pemeriksaan material untuk agregat kasar dan agregat halus, ya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa yang kita kerjakan di lapangan itu, yang kita kerjakan di laboratorium itu, itulah nanti yang kita bawa ke lapangan, ya. Kalau yang kita kerjakan kemarin di laboratorium itu skala kecilnya saja, ya, skala kecil saja. Nah, kalau kita lihat ini apa? Jadi anak Kemudian selanjutnya sebelum material itu naik ke AMP, ya, sebelum material itu naik ke AMP, dia dipisah-pisahkan terlebih dahulu itu jenisnya materialnya, sama kayak di lab kemarin. Kalau di lab kemarin kita kan cuma reflex saja yang memisahkan material, nah ini juga dipisah-pisahkan. Jadi batu 23 di mana, batu 12 di mana, normalis 151 di mana, batu di mana. Nah ini dipisah-pisahkan. Kalau di ini namanya kolmin atau hot bin dingin, ya, bin dingin atau korbin, ya, korbin bin dingin. Dilansir menggunakan loader. Nah, tentunya korbin ini atau hot bin ini
Ya, kenapa dia dikatakan cold bin? Karena dia cuma bawa material, dia tampuk material yang material dingin. Nah, berbeda dengan yang tadi di atas ini. Nah, di atas ini yang setiap tempat penampungan saringan ini itu dinamakan dia hot bin ataukah bin panas. Ya, kenapa? Karena material yang naik di atas ini sudah mengalami proses pemanasan di bawah. Ya, sudah mengalami proses pemanasan di bawah naik ke atas AMP. Gitu. Makanya dia dikatakan dia di sini juga disediakan bin panas atau hot bin. Kalau di bawah sini kan tadi cold bin, ya. Nah, kemudian dibawa naik ke atas material, material melalui proses pemanasan ya. Nah, kalau kita lihat tadi, ini kan seharusnya cold bin ini kan diatapi, ya diatapi. Apa masalahnya kira-kira kalau dia tidak diatapi ini cold bin? Kira-kira? Ya, supaya materialnya terlindungi dari sinar matahari dan hujan. Permasalahannya kalau dia hujan, terkena hujan, kenapa? Berarti dia berpengaruh pada saat pemanasan di sini. Jadi kalau basah materialnya berarti lama juga proses pemanasannya. Ya, kalau kering kan tidak terlalu ya, langsung naik saja ke atas. Sama yang kemarin kita lakukan kan dipanasi dulu toh. Panasi dulu, suhunya berapa? 100. Nah, itu. Jadi pasti beda masa periode pemanasannya yang kering dan yang basah. Nah, setelah naik ke atas diatur oleh operator, komposisi yang dipegang oleh operator inilah yang dia dapat dari hasil pengujian di laboratorium yang kita lakukan di laboratorium. Ya, jadi bukan maunya operator, enggak. Jadi ada dia komposisi tersendiri, itulah dikasih operator, itulah acuan operator membuat campuran. Nah, kemarin kita membuat campuran per briquette itu berapa? 1.000 berapa ya? 1.200 gram. Nah, kalau AMP ini karena dia skalanya besar, beda-beda. Ada AMP 1 kali cas, 1 kali bikin campuran itu ada yang 800 kilo, ada yang kalau AMP baru biasa kadang 1 ton. Kalau AMP lama biasa memang kapasitasnya 1 kilo tapi 1 ton tapi biasa kasih turun jadi 800 kilogram. Jadi 1 kali cas, 1 kali putar. Kalau kita kemarin kan cuma 1.200 gram tuh, skala kecil. Nah, ini kan skala besar. Nah, skala besar satu kali campur itu bisa dia dapat 1 ton 1 kali campur. Gitu. Nah, setelah ini kalau kita lihat suhu termometernya dia baca pada saat pemanasan di hot bin di atas, ya, gitu. Sama kayak kemarin kita kontrol pakai ini tuh. Kemudian, nah ini tempat penampungan aspal, kettle, istilah namanya kettle, ya, tempat penampungan aspal. Nah, kettle ini juga dilakukan pemanasan. Kalau kita lihat gambar ini sebenarnya ini AMP lama karena dia sistemnya sama dengan kayak kita kemarin, langsung dipanasi saja di atas kayak semacam kompor, kemudian ada kompor di bawah, kemudian dipanasi tabungnya. Seharusnya kalau AMP sekarang itu dia tidak menggunakan seperti ini. Dia pemanasannya itu menggunakan instalasi pipa oli. Jadi apa masalahnya? Kalau misalnya seperti ini, kadang sudah cair di bagian bawah sini tapi di atas masih padat. Ya, kalau menggunakan instalasi pipa itu rata pemanasannya, ya, di ujung dengan di ujung itu rata. Ya, itu perbedaannya. Kalau kita lihat gambar ini AMP lama, ya. Kalau yang seperti ini sepertinya tidak disarankan untuk saat sekarang. Nah, kemudian selanjutnya, nah inilah hasil sama toh yang kita buat kemarin.
Sama toh. Nah, ini kan skala besarnya. Satu kali cas dia bisa 1 ton. Satu kali cas. Biasanya mobil ini bisa dapat 15 ton. Ya, jadi dia dapat 5 kali cas ini. Nah, kemudian kemarin kita lakukan pembuatan sampel itu di suhu berapa? Di suhu berapa baru kita masukkan sampel itu kita 104 sampai 50. 150. Nah, sama. 150 juga begitu juga di ini. Tapi coba ya. Misalnya kita mau mengaspal di depan kampus. Di dekat-dekat sini kan tidak ada AMP. Ada AMP yang terdekat, pilih-pilih. Mungkin perjalanan ke sini kalau naik motor kita paling mungkin sekitar 2 jaman. Kalau naik mobil truk pasti tidak 2 jam. Ya, mungkin di atasnya lagi. Ada yang terjauh lagi. Ada yang terdekat Kima. Ada lagi yang terdekat yang biasa dipakai di Makassar, di daerah di Sopeng juga biasa kadang ya, daerah Sopeng. Coba perkirakan perjalanan dari Sopeng misalnya yang terjauh ya, kita ambil material di Sopeng, dibawa di Makassar, kira-kira perjalanan dari Makassar Sopeng berapa? 3 jam. Naik motor kita saja mungkin 4 jam. Tapi kalau mobil truk mungkin di sini bisa 5 sampai 6 jam. Ya. Kira-kira pertanyaannya, kira-kira campuran aspal ini tidak drop suhunya sampai di lapangan? Kira-kira gimana caranya? Ini. Jadi adik-adik kalau lihat lihat orang mengaspal itu pasti dia tutup. Ya dia tutup itu karena dia jaga suhunya. Nah, ada lagi namanya suhu penghamparan. Suhu penghamparan di lapangan itu tidak boleh di bawah daripada 100 derajat. Kemarin kita lihat, ada kan sampelnya kita yang salah tuh, yang pada yang pertama yang kita buat. Waktu kita kumpulkan bersihkan ini kan sudah drop suhunya. Itu sudah tidak bisa lagi dibentuk apa-apa tuh, karena memang suhunya sudah drop. Begitu juga dengan aspal, ya begitu juga dengan aspal yang ini. Jadi nggak bisa nih diapa-apain itu, karena sudah drop suhunya. Dia tidak boleh dipakai itu kalau dia suhunya di bawah 100 derajat. Ya di bawah 100 derajat tidak boleh, sudah tidak bisa dipakai karena itu tadi masalahnya. Dia tidak bisa dibentuk lagi, sudah menggumpal ya, sudah menggumpal. Makanya biasanya kalau mobil pembawa aspal itu mekanik itu harus ready. Ya, harus ready. Jadi takutnya ada apa-apa di jalan, langsung mekanik langsung bergerak. Ya, kalau untuk pengangkut material LBHK, LBBK, ya bisa saja silahkan urus dirinya sendiri. Tapi kalau ini tidak bisa, karena ada suhu yang dijaga. Ya, ada suhu yang dijaga sebelum penghamparan. Nah ini tadi material yang sudah dicampur sedemikian rupa. Nah inilah dihampar di lapangan. Nah, suhu penghamparan ini tadi tak boleh dibawa daripada 100 derajat. Kapan dia turun 100 derajat, dia tidak bisa lagi dibentuk apa-apa, tidak bisa lagi. Ya. Kalau kemarin waktu masih suhu 150 kan masih kayak terhambur-hambur loh. Nah ini. Nah kemudian kita lihat ini. Ini kan dilihat dulu loh. Suhunya berapa? Nah, suhunya berapa? Ada suhu-suhu tertentu pada saat mobil pemadat ini apa namanya? Ada roller ini masuk ke pemadatkan. Ada suhu-suhu tertentu. Ya. Yang jelasnya pada saat penghamparan tak boleh di bawah 100 derajat. Nah ini dilakukan pemadatan kedua. Setelah pemadatan pertama tadi ini ya, pemadatan pertama tadi ini ya, kemudian pemadatan kedua masuk PTR, apa namanya, pneumatic tanda roda. Nah, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pengaspalan, tentunya kan kita mau tahu apakah betul kalau ada
saudara di dunia kontraktor maupun konsultan misalnya, kalau adik-adik kan dibayar berapa, kalau adik-adik sebagai kontraktor dibayar berapa ton yang sudah dihampa, ya sudah ton berapa dihampa. Kalau adik-adik sebagai konsultan, ya harus jaga berapa ketebalannya. Kemarin kan sempat banyak viral, kenapa tebalnya sekian, kenapa tebalnya sekian. Nah itu kan untuk mengetahui berapa ketebalan aspal kan harus dilakukan coring istilahnya, ya coring di lapangan menggunakan alat core ini, kemudian diukur apakah betul sekian, sama dengan sampel yang kita buat kemarin. Nah, kita ukur, oh sekian, oh memang betul sekian ketebalannya, sesuai dengan ketebalannya. Nah itu yang di tahapan pada saat ini sebenarnya aspal bagaimana dibawa kemana, bagaimana prosesnya. Nah, kemarin kita sudah lakukan pengujian pembuatan briket, kemudian hari ini apa? Rencananya perendaman. Kemarin apa kita pakai? ACS. Ya, anggaplah. Nah, kemarin kan ada ini grafiknya ya, grafiknya ambang batas dengan ambang bawah yang spesifikasinya. Nah, pertanyaannya kan idealnya grafik yang kita buat itu kan berada di tengah-tengah. Ini komposisi campuran kita berada di tengah-tengah. Ya, pertanyaannya bisa nggak Pak? Saya buat komposisi campuran mepet di atas. Ya mepet, tapi dia tidak keluar dari ambang batasnya atau di bawah misalnya, tapi mepet. Bisa nggak? Kira-kira bisa selama dia masih selama dia masih di atas batas ambangnya. Apakah dia di bawah atau di atas? Bisa, yang jelasnya dia masih berada di antara ini. Tapi harus kita juga jaga, ada namanya human error. Ya, jangan sampai human error pada saat pelaksanaan di lapangan jadinya nanti begini. Dia karena human error, karena mepet. Ya, itu yang kita jaga. Idealnya kita buat komposisi campuran itu kita usahakan di tengah dia. Ya, karena kita jaga itu human error. Siapa yang bisa jamin? Operator AMP tadi ini kelelahan nih, mungkin dia sudah berapa jam bekerja, kelelahan nih, mungkin kabur-kabur penglihatannya, sehingga dia pembacaannya itu sudah tidak maksimal. Nah makanya kita usahakan dia berada di tengah-tengah ini, di tengah-tengah grafiknya, ya, karena kita jaga itu human error. Selain human error, apalagi alat lagi yang rebel. Jangan sampai takutnya ini alatnya yang bermasalah, saringan-saringannya di sini. Sama kayak kemarin kita menjaring pasti ada mungkin human error atau apa saringannya bagaimana kan. Nah itu yang kita jaga. Kenapa grafiknya itu kita usahakan komposisi campuran itu berada di tengah-tengah ini. Ya. Nah, kemarin kita telah buat campuran briket. Nah selanjutnya kita mau lakukan pengujian briketnya, ya, pengujian briketnya. Nah pengujian briketnya itu kita lakukan ini kan kita sudah lakukan kemarin ya. Ini persis yang kita lakukan kemarin ya. Nah, setelah jadi briketnya,
setelah dijadi briketnya kita diamkan 24 jam. Kemudian nanti kita rendam, kemudian untuk mengambil data berjenis sampelnya. Setelah itu besoknya lagi kita lakukan pengujian massal. Nah, jadi hari ini kita lakukan pengujian berat jenis untuk briketnya ini. Nah, tapi kalau ini yang kita bahas ini mengenai massal, ya. Nah, massal ini untuk kalau di lab betul kemarin kan indikator penilaiannya itu jarum yang tekan itu sampel itu kan cuma satu saja. Nah, kalau yang kita lakukan nanti ini ada 2 jarum, ada 2 pembacaan, ya. Ada 2 pembacaan, satu pembacaan stabilitas, satu pembacaan jarum flow. Stabilitas itu bagaimana sampel itu kalau dia ada beban yang bekerja pada sampel itu. Nah, itu stabilitas. Kemudian kalau flow bentuknya bagaimana? Bagaimana perubahan bentuknya? Ya, itu flow. Nah, tentunya ada spesifikasinya. Kemarin kita buat sampel berapa kadar aspal variasinya? 4, 5. Nah, ada 5 ya? 5. Dari 5 tadi itulah nanti diuji di sini semua. Nanti kita lihat stabilitas ada spesifikasinya, flow ada spesifikasinya. Nanti kita lihat kadar aspal yang mana yang tidak masuk spesifikasi, kadar aspal apa yang masuk spesifikasi. Nah, nanti kita lihat nanti di akhir itulah nanti yang kalau misalnya masuk yang mana masuk spesifikasi dari 4, 5, 4,5, 5, 5,5, 6 itu pasti ada yang tidak masuk spesifikasi. Nah, nanti pada saat pengujian nanti kita lihat apa yang masuk spesifikasi, itulah nanti yang dipakai di lapangan. Itulah nanti yang dikasih operator di AMPR tadi untuk membuat campuran seperti itu. Dia campuran, ya. Kemudian FMA itu berapa aspal yang mengisi rongga dari FMA tadi itu. Tapi ini semua ini hasil perhitungan nanti didapat dari stabilitas flow dan hasil pengujian berat jenis sebentar yang kita lakukan. Nah, dari hasil ini semua, nah nanti kita atur, kita buat seperti ini: 4,5, 5, kadar aspal 5,5, 6, 6,2 ini 6,5. Kita kemarin nggak dapat 6,5 ya. Nah, kita atur, di kadar aspal berapa yang masuk stabilitasnya, kadar aspal yang mana yang bagus flow-nya, yang bagus filmnya, FMA-nya dan lain-lain. Nah, nanti disimpulkan dapat kadar aspal sekian yang terbaik dari yang terbaik ini, ya, seperti itu. Nah, inilah nanti yang dibawa ke AMP ke lapangan untuk diuji terlebih dahulu. Nah, gitu. Kan kalau material sudah kita dapat, ya, agregat kasar berat halus sudah kita dapat sekian persen, untuk saringan 1/2, 3/4 sekian persen kan sudah dapat. Nah, ini cuma kita mau dapat ini yang kadar aspalnya. Nah, kalau sudah kita dapat kadar aspalnya sudah selesai. Kita lakukan pengujian, kita coba istilahnya di lapangan. Namanya trial mix, ya, namanya trial mix. Jadi tentunya kita tidak bisa lepas dari spesifikasi, ya. Jadi hal-hal yang kita buat ini kita sandingkan dengan spesifikasi, sesuai tidak spesifikasi atau tidak. Ya, kalau tidak sesuai ya berarti mungkin ada yang masalah di situ, ataukah tidak bisa dipakai kalau tidak sesuai spesifikasi. Nah, bagaimana? Sampai sini? Kalau tidak ada, kita bergeser ke laboratorium. Kita lanjut percobaan kita kemarin, ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Setelah ini kita ke laboratorium. Kurang yang lebih maafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum